Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Kinkin, selaku dosen pengampu mata kuliah MPK kualitatif di semester ini. Perkenalkan, nama saya Natasha Nandareta Sitanggang dengan nomor hadir 28 dari kelas A. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kualitatif saya yang berjudul Analisis Framing Pemberitaan Debat Putaran Terakhir Calon Presiden tahun 2024 mengenai kesejahteraan sosial di media online. Studi kasus pemberitaan debat terakhir calon presiden 2024 di media online Tempo.co dan cnnindonesia.com periode 6-10 Februari 2024. Berikut merupakan daftar isi dari penelitian ini. Selanjutnya kita memasuki bab 1, yakni pendahuluan yang berisi latar belakang. Latar belakang. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah membawa banyak perubahan pada kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang harus terus melakukan komunikasi. Perubahan tersebut terjadi pada berbagai bidang komunikasi. Salah satunya adalah komunikasi massa. Komunikasi massa saat ini tidak lagi hanya terbatas pada media konvensional, tetapi telah berinovasi dengan memanfaatkan media baru yang salah satunya adalah media digital. Dengan kata lain, segala pemberitaan sebagai bentuk komunikasi massa akan gencar disebarkan melalui media digital seperti situs web. Pemberitaan di media digital tersebut tentunya berusaha untuk menunjukkan keadaan nyata mengenai suatu situasi. Kenyataan ini dikemas dalam berita yang ditulis dengan menyesuaikan nilai-nilai yang diyakini oleh seorang jurnalis sehingga kerap dijumpai perbedaan isi berita antara satu media dengan media lainnya. Berita mencakup berbagai topik seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Berbagai berita ini juga dapat dilihat secara tingkatan, melalui tingkatan nasional hingga internasional. Dalam lingkup nasional, topik politik merupakan salah satu topik yang banyak diperbincangkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Hal tersebut mengingat politik memiliki kaitan erat dengan proses terselenggaranya pemerintahan di suatu negara, sehingga perhatian rakyat banyak tersita pada topik ini. Terutama di tahun 2024, Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi melalui pemilihan umum atau pemilu terhadap wakil rakyat beserta calon presiden dan wakil presiden untuk memimpin negara selama 5 tahun ke depan. Calon pemimpin negara ini tentunya mengikuti beberapa putaran debat dan menjadi pemberitaan di berbagai media. Adapun pemberitaan pemilu yang tengah hangat saat ini adalah ketika media menyoroti hasil debat putaran terakhir calon presiden yang dimuat sejak tanggal 6 Februari 2024. Gagasan para calon presiden mengenai kesejahteraan rakyat dalam debat putaran terakhir, kesejahteraan sosial, ini mengundang pro kontra dari masyarakat. Pasalnya, debat ini menjadi penanda untuk menetapkan pilihan pada salah satu calon. Hal ini ditambah pula dengan pengemasan berita oleh media disesuaikan dengan ideologi atau prinsip masing-masing, sehingga terkadang menimbulkan keberpihakan. Bentuk pengemasan berita ini dapat dilihat dari headline, penggunaan istilah, hingga siapa pemilik media tersebut. Alhasil, khalayak sebagai konsumen media akan memiliki intensitas tinggi untuk mengunjungi alamat portal melalui judul berita yang menarik tanpa mengetahui isi berita yang sebenarnya. Media massa digital yang banyak diakses sebagai bacaan politik oleh sebagian besar orang di Indonesia, dua diantaranya adalah Tempo.co dan cnnindonesia.com. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Ipang Wahid Strategik atau IPWS, yakni lembaga yang bergerak dalam bidang pemikiran strategik berbasis data analitik, menunjukkan bahwa Tempo.co memperoleh persentase sebesar 4,15% dan cnnindonesia.com memperoleh persentase sebesar 12,76%. Dilansir dari kompas.com di tahun 2023. Persentase ini memunculkan ketertarikan peneliti untuk membandingkan pengemasan berita antara media teratas dengan peringkat di bawahnya, dengan memanfaatkan analisis framing model Robert Edmond.
Berdasarkan paparan latar belakang sekaligus data tersebut, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui mengenai pembingkaian atau framing pada dua media online berbeda terhadap pemberitaan debat putaran terakhir calon presiden tahun 2024 atas topik kesejahteraan sosial. Tidak hanya itu, peneliti juga berusaha melihat konstruksi realitas atas pemberitaan yang dimuat oleh mediatempo.co dan cnnindonesia.com pada periode 6-10 Februari 2024. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik analisis framing pemberitaan debat putaran terakhir calon presiden tahun 2024 mengenai kesejahteraan sosial di media online tempo.co dan cnnindonesia.com. Selanjutnya kita masuki fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat ditentukan bahwa fokus penelitian ini terdiri dari beberapa hal yang akan dijelaskan dalam poin-poin berikut. Yang pertama adalah bagaimana pembingkaian model Robert N. Enman pada berita debat calon presiden putaran terakhir tahun 2024 mengenai kesejahteraan sosial di media online tempo.co dan cnnindonesia.com periode 6-10 Februari 2024 dalam konstruksi realitas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana peran dan pandangan praktisi media terhadap konstruksi realitas terkait pemberitaan debat calon presiden putaran terakhir tahun 2024 mengenai kesejahteraan sosial di media online tempo.co dan cnnindonesia.com periode 6-10 Februari 2024. Kemudian masuk pada tujuan penelitian, yakni sejalan dengan fokus penelitian yang telah disampaikan di atas. Terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini yang dijelaskan dalam poin-poin berikut. Yang pertama adalah untuk melakukan pembingkaian model Robert N. Enman pada berita debat calon presiden putaran terakhir tahun 2024 mengenai kesejahteraan sosial di media online tempo.co dan cnnindonesia.com periode 6-10 Februari 2024 dalam konstruksi realitas. Yang kedua adalah untuk mengetahui peran dan pandangan praktisi media terhadap konstruksi realitas terkait pemerintahan debat calon presiden putaran terakhir tahun 2024 mengenai kesejahteraan sosial di media online tempo.co dan cnnindonesia.com periode 6-10 Februari 2024. Kemudian kita masuki pada manfaat penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar dapat memberikan pengetahuan yang dapat digunakan oleh pembaca, baik secara akademik maupun secara praktik. Adapun manfaat tersebut terdapat pada poin berikut, yakni manfaat akademik. Secara akademik, temuan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas pengetahuan serta wawasan bagi pembaca mengenai informasi baru terkait bidang ilmu komunikasi. Pengetahuan tersebut khususnya pada hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi massa, yakni pembingkaian berita pada media online melalui model analisis Robert N. Enman dalam konstruksi realitas media. Kemudian manfaat praktisnya adalah adanya temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi para akademisi sekaligus memberikan masukan kepada para praktisi media mengenai pembingkaian berita di media online. Selanjutnya kita memasuki bab 2, yakni landasan teori. Yang pertama ada konsepnya di sini adalah komunikasi massa. Komunikasi massa sebagai salah satu cabang dari ilmu komunikasi pada dasarnya berhubungan erat dengan media massa tradisional maupun yang sekarang, seperti buku, surat kabar, majalah, rekaman, radio, film, televisi, dan internet. Namun seiring berkembangnya teknologi, definisi komunikasi massa ini pun semakin beragam. Penjelasan mengenai bentuk komunikasi ini juga kerap kali dibandingkan dengan komunikasi antar pribadi. Adapun definisi yang disampaikan oleh Littlejohn dan Enforce di tahun 2009, komunikasi massa merupakan proses penciptaan pesan oleh seseorang, sekelompok orang, atau bahkan organisasi besar dengan memanfaatkan berbagai jenis media dalam penyebarannya kepada audiens. Di sisi lain, Vivian di tahun 2014 mendefinisikan komunikasi massa sebagai bentuk pengiriman pesan kepada khalayak massa yang jauh melalui bantuan teknologi. Kemudian, komunikasi massa juga dicirikan dengan terlibatnya audiens dengan jumlah yang relatif besar, sehingga pesan tersebut mungkin mewakili upaya banyak orang yang berbeda. Besarnya jumlah audiens tersebut kemudian memberikan penjelasan mengenai karakteristik dari komunikasi massa, yakni sebagai berikut, dan ini menurut Vivian di tahun 2014. Yang pertama adalah khalayak sebagai audiens bersifat heterogen dan elektrik. Yang kedua, sejumlah besar audiens berada di luar jangkauan komunikator.
kerap kali jaraknya hingga ribuan mil. Hal ini tidak terjadi pada komunikasi antar pribadi atau kelompok. Yang ketiga adalah umpan balik yang diberikan pada audiens umumnya tidak terjadi secara langsung, tetapi responnya terkadang tertunda. Selanjutnya kita akan masuki review literatur. Penyusunan penelitian ini tentu mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai sumber acuan, yakni menggunakan skripsi dan jurnal yang memiliki kesamaan topik pembahasan. Selain itu, penelitian terdahulu dibutuhkan untuk membantu peneliti dalam mengembangkan pembahasan pada topik yang diangkat. Beberapa penelitian terdahulu pun kemudian dijadikan acuan dasar penelitian ini. Penelitian dahulu yang pertama dilakukan oleh Dian Siska Kristanto Putri, memiliki judul Analisis Framing Debat Capres dan Cawapres RI tahun 2019 di republika.co.id dan fifa.co.id, berfokus pada pembingkaian berita di dua media sekaligus, mengidentifikasi kecenderungan media dan konstruksi realitasnya. Melalui penelitian ini diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pembingkaian berita oleh republika.co.id tidak berimbang atau netral dan hanya menunjukkan salah satu pasangan calon saja. Samping itu, pemerintahan di media fifa.co.id dibingkai secara netral dan konstruksi realitas media hanya sebatas menyampaikan berita saja. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Boucher, Christian Sapulet, Yugi Setianto, dan Septia Widua dengan judul Analisis Framing Pemberitaan Portal Berita Media Online Media Indonesia.com dan berita1.com dalam debat Pilpres putaran pertama. Penelitian ini berfokus pada pemberitaan pasca debat putaran pertama pemilihan presiden yang berlangsung pada 17 Januari 2019 dari dua media online yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pembingkaian media Indonesia.com dan berita1.com yang masing-masing menghasilkan pembentukan kesan positif atau negatif bagi salah satu kandidat calon presiden. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Novia Anji Ratnasari dengan mengangkat judul Analisis Framing Pemberitaan Pasca Debat Perdana Pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2019 mengenai korupsi di media online jawapos.com yang berfokus pada pembingkaian berita khusus pasca debat mengenai satu topik di satu media online. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa terdapat perbedaan oleh masing-masing reporter jawapos.com dalam membingkai sebuah peristiwa. Selain itu, penentuan narasumber dapat menjadi salah satu faktor pembingkaian media. Apabila reporter jawapos.com melakukan wawancara dengan pendukung kubu 01, dapat dipastikan berita mengarah positif ke kubu 01. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya adalah penelitian serupa yang dilakukan oleh Anwar Triwibowo dengan judul Konstruksi Realitas Media Online atas pemberitaan debat kandidat pada pemilihan presiden 2019. Penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana debat kandidat presiden dan wakil presiden 2019 yang berfokus pada bingkai pemberitaan idntimes.com dan detik.com sepanjang periode 17 Januari sampai 13 April 2019. Hasil penelitian kemudian menunjukkan adanya pembingkaian berita yang potensi memihak Jokowi Ma'ruf dengan menonjolkannya masing-masing calon di masing-masing media. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Alfiandri Mahadiansar dan Khairul Ihsan di tahun 2019 yang berjudul Framing Analysis of Online Media on the Reporting of Candidates Governor in Riau Island Province. Adapun penelitian ini berusaha mengkaji pemberitaan calon gubernur sebagai kepala daerah Kepulauan Riau. Hasil penelitian membuktikan bahwa media online yang telah melakukan pembingkaian berita di wilayah Kepri telah diverifikasi oleh Dewan Pers telah mengonstruksikan isu berdasarkan fakta politik dengan memberikan kilas balik dari setiap peristiwa menjelang pemilihan gubernur Kepri tahun 2020. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Muzaki di tahun 2020 yang mengangkat judul Analisis Framing Pemerintahan Pasca Debat Calon dan Wakil Calon Presiden pada media republika.co.id yang berfokus pada bagaimana pemerintahan pasca debat calon dan wakil presiden di portal berita online dalam konsep independensi media. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa republika.co.id cenderung melakukan pembingkaian dalam tiap isu yang diberitakan dengan menonjolkan karakter serta citra diri dari Jokowi sebagai sosok calon presiden. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Stefanus Sitanggeng dan Dina Fadiah di tahun 2020 dengan judul Analisis Framing terkait pemerintahan Jokowi yang menyerang pribadi Prabowo pada debat calon presiden putaran kedua tahun 2019 dalam media Indonesia.com.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penekanan pada pihak-pihak pendukung Jokowi dan penggambaran sudut pandang yang mengarah pada penguasaan tanah milik Prabowo dalam pemberitaan media online mediaindonesia.com. Adanya keberpihakan mediaindonesia.com ini memperlihatkan semakin memudahkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia, khususnya media sebagai pilar keempat demokrasi. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang dilakukan di tahun 2021 oleh Fatur Rahman yang membahas topik dengan judul Analisis Framing Pemberitaan Debat Calon Presiden Pemilu 2019 di media online kompas.com dan Rakyat Merdeka Online periode Januari sampai April 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompas.com melakukan penyorotan narasi opini sebelum dan selama debat dengan menghadirkan pandangan para pengamat dalam memberitakan debat capres dan cawapres pemilu 2019. Melalui sorotan menyoroti sementara itu Rakyat Merdeka Online juga menekankan narasi opini sebelum dan sesudah debat, tapi lebih menonjolkan pandangan narasumber daripada satu pasangan calon kandidat. Kemudian adalah penelitian yang dilakukan oleh Fatimah di tahun 2020 yang berjudul Analisis Framing Model Zhong Dangpan dan Gerald M. Kosici tentang pemberitaan debat capres kedua pada media daring Tempo.co dan Tempo.co, Kompas.com dan Republika.co.id periode 18 Februari sampai 28 Februari 2019. Adapun hasil penelitian memperlihatkan bahwa masing-masing dari 3 portal berita tersebut memiliki konstruksi sosial yang berbeda. Namun ketiganya tetap perhatikan pengemesan berita. Tempo.com menyajikan berita yang tidak memihak dan mudah dipahami, sehingga cenderung netral. Di sisi lain, Kompas.com cenderung memihak pada kubu Jokowi dalam pemilihan sumber kutipan yang mendukung pandangan tersebut. Sementara itu, Republika.co.id menggunakan pilihan kata yang cenderung menjatuhkan kubu Jokowi sehingga terkesan berpihak pada kubu Prabowo. Kemudian terdapat pula penelitian terkini yang baru saja dilakukan oleh Ayu Wardani, Dede Supriyatno, dan Ratu Nadia Wahyuning Ratna di tahun 2023 dengan judul Framing Pemberitaan Calon Presiden pada media online cnnindonesia.com dan kompas.com, bertujuan untuk memperlihatkan berbagai dimensi yang membedakan pemberitaan Anies Baswedan selaku calon presiden pada dua media online yakni cnnindonesia.com dan kompas.com dalam rentang periode 30 April sampai 6 Mei 2023. Hasil penelitian kemudian menunjukkan bahwa CNN Indonesia membingkai Anies Baswedan sebagai calon presiden yang tidak diinginkan melalui berbagai survei politik di Indonesia, dan sebaliknya Kompas.com justru membingkai Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diinginkan terutama bagi para buruh. Nah, berdasarkan ulasan penelitian tersebut, tentunya terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel berikut. Bukan tabelnya. Dapat dilihat terdapat 10 penelitian dengan kesamaan dan perbedaannya masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada variabel. Di sini kita pertama akan bahas analisis framing. Pada dasarnya, penelitian mengenai bidang jurnalistik dan komunikasi politik erat kaitannya dengan teori framing atau pembingkaian. Adapun teori framing ini dinilai berguna untuk menganalisis ketidakseimbangan sekaligus struktur dasar kekuasaan yang memediasi isu-isu politik menurut Littlejohn and Foss di tahun 2009. Dalam media massa, framing mengacu pada cara penyusunan tafsiran subjektif khalayak dalam pikirannya terhadap suatu berita atau penggambaran lain dari tindakan yang dijumpai di media. Dengan kata lain, framing dapat membantu seseorang untuk menemukan perbedaan pemberitaan di satu media dengan media lainnya. Tidak hanya itu, Littlejohn dan Foss tahun 2009 juga menambahkan bahwa framing dapat digunakan pula untuk mengidentifikasi keberadaan bias jurnalistik. Hal ini mengingatkan pada pernyataan Alex Sobur bahwa media massa yang bertanggung jawab atas praktik framing dengan melakukan seleksi terhadap satu isu dan menggunakan berbagai label untuk menonjolkan isu tersebut. Framing atau pembingkaian suatu peristiwa dalam suatu media tentunya memiliki model analisisnya tersendiri untuk mengetahui realitas yang sebenar-benarnya dari konstruksi media. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa analisis framing sebagai bentuk analisis untuk menjawab bagaimana realitas yang telah dibingkai oleh media. Adapun model Robert N. Enman merupakan salah satu model untuk menganalisis framing. Framing model Robert N. Enman ini pada dasarnya berfokus pada seleksi isu dan penonjolan pada pemberitaan yang berkaitan dengan konstruksi realitas. Selain itu, Erianto di tahun 2022 menambahkan bahwa
konsepsi Robert Enman sebagai mengenai framing ini mengacu pada suatu berita yang diberikan definisi, penjelasan, dan evaluasi sebagai upaya pemberian penekanan pada suatu peristiwa yang diberitakan. Selanjutnya adalah jurnalistik online. Jurnalistik merupakan salah satu pokok bahasan dalam ilmu komunikasi. Jurnalistik sendiri berasal dari kata journ dalam bahasa Prancis yang berarti laporan harian atau catatan. Hal ini karena segala pemberitaan dalam satu hari dimuat dalam lembaran tercetak. Adapun menurut Suerdina di tahun 2017, pada dasarnya hakikat jurnalistik adalah sebagai kegiatan pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan penyajian berita hingga tersampaikan kepada halayak melalui media tertentu. Media tersebut biasanya berupa koran, majalah, televisi, dan lain sebagainya. Namun saat ini dengan adanya kemajuan teknologi membuat media jurnalistik juga mengalami perkembangan sekaligus menghasilkan istilah-istilah baru. Jurnalistik online merupakan salah satu bukti dari perkembangan tersebut. Jurnalistik online merupakan kegiatan yang mencakup penyediaan konten oleh suatu individu melalui media berbasis digital atau daring untuk organisasi mereka sendiri, seperti perusahaan, otoritas lokal, dan badan amal. Di sisi lain, Schiapparelli and Feiglin di tahun 2012 menyatakan bahwa pada jurnalistik online terdapat kombinasi elemen multimedia sehingga pembaca dapat berpartisipasi secara real time. Jurnalistik online dinilai sebagai proses penyampaian informasi yang memanfaatkan media internet, khususnya website. Dengan demikian, jurnalistik online didefinisikan sebagai kegiatan pengumpulan hingga penyajian informasi melalui media internet sehingga khalayak dapat berpartisipasi secara real time. Selanjutnya adalah berita. Berita merupakan salah satu produk dari adanya media massa. Adapun berita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai cerita atau keterangan tentang suatu kejadian atau peristiwa yang tengah hangat. Berdasarkan pendapat Vivian di tahun 2014, berita merupakan laporan yang didasarkan pada penilaian yang diyakini oleh reporter hingga produser tentang perubahan yang bertahan dalam persaingan untuk melaporkan perubahan lain yang sedang terjadi. Pada dasarnya, berita berkaitan dengan pelaporan sebagian kecil dari berbagai peristiwa yang terjadi di dunia. Perubahan yang terjadi di dunia biasanya dimuat dalam berita dengan menerapkan konsep kelayakan berita atau newsworthiness. Konsep kelayakan berita ini di sini mengacu pada pengurutan berita sehingga dapat membantu menetapkan apa yang termasuk dalam paket berita. Terdapat pula beberapa faktor yang mempengaruhi kelayakan berita ini, diantaranya adalah kedekatan dengan halayak, keterkenalan orang-orang yang terlibat, ketepatan waktu, dan dampak terhadap masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan memasuki bab 3 metode penelitian. Yang pertama adalah paradigma penelitian. Pada dasarnya, paradigma merupakan suatu model fundamental atau kerangka yang akan menjadi acuan dan dapat digunakan untuk mengatur observasi serta penalaran seseorang, menurut Baby tahun 2014. Paradigma juga disebut oleh Neumann di tahun 2014 sebagai sistem teoritis yang sangat umum dengan asumsi, konsep, dan teori sosial tertentu. Paradigma ini kemudian akan mendasari penjelasan dan teori-teori dalam sebuah penelitian. Terdapat beberapa jenis paradigma penelitian kualitatif yang diungkapkan oleh Creswell and Creswell di tahun 2018 dalam buku berjudul Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods. Yang diantaranya adalah paradigma konstruktivis dan paradigma transformatif. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menggunakan paradigma konstruktivis dalam penelitian ini. Adapun paradigma konstruktivis memiliki asumsi bahwa individu mencari pemahaman mengenai dunia tempat mereka tinggal dan berusaha mengembangkan makna subjektif dari pengalamannya, kemudian mengarahkan pemaknaannya pada objek tertentu. Dengan kata lain, paradigma ini membuat individu dapat melakukan konstruksi makna terhadap suatu situasi yang biasanya terbentuk dalam diskusi atau interaksi dengan orang lain. Penjelasan ini sejalan dengan fokus penelitian yang ingin berusaha mengetahui bagaimana realitas terhadap pihak-pihak tertentu selama masa pemilu, bagaimana konstruksi realitas. Bagaimana realitas terhadap pihak-pihak tertentu dalam selama masa pemilu dan perdebatan calon presiden tersebut yang telah dikonstruksikan media melalui framing.
Hasil penelitian ini nantinya akan memberikan gambaran mengenai media massa tersebut di mata khalayak. Selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Dalam melakukan penelitian, tentunya terdapat pendekatan yang dapat dipilih dan diterapkan, seperti pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan pendekatan campuran. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada analisis secara induktif dibandingkan deduktif. Melalui pendekatan kualitatif, suatu masalah sosial atau kemanusiaan dapat dieksplorasi dan dipahami anggapan maknanya baik oleh individu maupun kelompok. Dengan demikian, proses dalam pendekatan ini melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul. Data yang biasanya dikumpulkan di lingkungan partisipan. Kemudian adalah metode penelitian. Penetapan pilihan pada pendekatan kualitatif membawa peneliti untuk menetapkan desain penelitian akan digunakan. Sejalan dengan buku yang ditulis oleh Creswell dan Creswell di tahun 2018, metode penelitian kualitatif diantaranya adalah penelitian naratif, fenomenologi, etnografi, dan studi kasus. Adapun penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yakni penelitian yang melibatkan eksplorasi atas suatu permasalahan yang dieksplorasi melalui satu atau lebih kasus dalam suatu sistem yang terbatas. Adapun permasalahan tersebut dapat berasal dari suatu program, peristiwa, aktivitas, proses dari satu individu atau lebih. Adapun menurut Creswell, berbagai kasus tersebut dibatasi oleh waktu dan aktivitas dan pengumpulan data memanfaatkan berbagai prosedur selama periode waktu yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah teknik penarikan informan. Sampel merupakan jumlah yang menjadi bagian dari populasi dan mewakili karakteristik dari populasi. Adapun dalam penelitian ini, teknik penarikan informan sebagai sampel menggunakan jenis sampel dan probabilitas, yakni teknik purposive sampel. Teknik purposive sampling pada dasarnya digunakan ketika peneliti memilih unit-unit yang akan diamati disesuaikan dengan penelitiannya terhadap unit paling berguna atau mewakili. Dengan kata lain, penarikan informan disesuaikan dengan kinerja yang telah ditentukan sendiri oleh peneliti. Hal ini membuat peneliti memilih ketua redaksi dari media online republika.co.id. Mohon maaf. Hal ini membuat peneliti memilih ketua redaksi dari media online Tempo.co dan CNN Indonesia sebagai narasumber. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Pada dasarnya, mayoritas penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan berbagai bentuk data sehingga banyak waktu yang dihabiskan peneliti di lingkungan alami agar berhasil mengumpulkan informasi. Adapun prosedur pengumpulan data kualitatif diantaranya melalui observasi, wawancara, dokumen, materi audio, visual, dan digital. Penelitian ini kemudian melibatkan prosedur dokumen dan wawancara dalam mengumpulkan tiap datanya. Metode pengukuran data. Keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif dikatakan oleh Creswell tahun 2007 bahwa keabsahan data berperan sebagai tujuan dari hasil penelitian yang mengacu pada kepercayaan sekaligus tinjauan eksternal. Keabsahan data dilakukan melalui prosedur tertentu untuk menentukan keakuratan atas temuan dalam penelitian kualitatif dari sudut pandang peneliti, partisipan, ataupun membaca. Dengan kata lain, peneliti diharuskan memeriksa seberapa akurat temuannya dengan menentukan pendekatan dalam strategi keabsahan data sebagai suatu prosedur. Berdasarkan penjelasan tersebut, strategi keabsahan data pada penelitian ini dilakukan melalui penggunaan deskripsi yang padat atas hasil temuan dan penyajian informasi negatif yang bertentangan dengan tema. Penggunaan deskripsi yang padat tersebut membuat peneliti menuliskan secara rinci temuan dan membawa pembaca ke latar belakang sehingga dapat memberikan elemen pengalaman bersama pada diskusi. Di samping itu, informasi negatif yang bertentangan dengan tema disajikan bersama bukti-bukti agar hasil penelitian lebih terlihat realistis dan valid. Selanjutnya adalah coding. Penggunaan teknik wawancara dan dokumen dalam penelitian tentunya akan membuat data semakin banyak terkumpul. Hal ini membawa pada pengkodean sebagai proses utama dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan melakukan pengelompokan data individual. Di sisi lain, Creswell
menyebutkan bahwa pengkodean adalah proses pemberian tanda kurung pada segmen teks atau gambar sekaligus menulis kata yang merujuk pada suatu kategori di pinggirnya sebagai bentuk proses pengorganisasian data. Adapun pengkodean dalam penelitian ini menggunakan software atau aplikasi seperti QSR and Vivo. Selanjutnya adalah metode analisis data. Pendekatan penelitian kualitatif tentunya juga memiliki langkah-langkah tertentu untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Adapun analisis kualitatif merupakan metode pemeriksaan data penelitian sosial yang semakin diminati oleh para ilmuwan sosial karena tanpa melakukan perubahan ke dalam bentuk numerik. Terdapat beberapa pendekatan analisis data yang salah satunya yakni analisis berorientasi kasus. Analisis berorientasi kasus atau case oriented analysis merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk memahami suatu kasus tertentu atau beberapa kasus dengan melihat secara dekat rincian masing-masing kasus. Melalui pendekatan ini, peneliti juga menggunakan analisis framing Robert and Enman di dalamnya. Analisis framing model Robert and Enman merupakan analisis yang berfokus pada seleksi isu dan penekanan terhadap aspek-aspek dalam sebuah informasi atas suatu peristiwa. Selanjutnya adalah strategi penelitian. Penelitian dengan metode kualitatif ini kemudian perlu menerapkan strategi yang akan digunakan berdasarkan pendapat Creswell pada buku Research Design Qualitative and Mixed Methods. Strategi dalam penelitian kualitatif diantaranya adalah penelitian naratif, fenomenologi, etnografi, dan studi kasus. Adapun penelitian ini menggunakan strategi di kasus, yakni penelitian yang melibatkan eksplorasi atas suatu permasalahan yang dieksplorasi melalui satu atau lebih kasus dalam satu sistem terbatas. Adapun permasalahan tersebut dapat berasal dari suatu program, peristiwa, aktivitas, proses dari suatu individu atau lebih. Adapun menurut Creswell, berbagai kasus tersebut dibatasi oleh waktu dan aktivitas dan pengumpulan data memanfaatkan berbagai prosedur selama periode waktu yang berlanjutan. Selanjutnya adalah keterbatasan dan kelemahan penelitian. Di sini keterbatasan penelitian ada, yakni penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan yang terletak pada lingkup analisisnya, hanya berdasarkan dari kedua media online yakni tempo.co dan cnnindonesia.com. Tidak hanya itu, berita yang dianalisis juga terbatas di bulan Februari dengan satu topik khusus mengenai kesejahteraan sosial saja. Sedangkan pada debat terdapat topik lain yang memperoleh pembingkaian dari media online. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan analisis framing yang dilakukan dalam penelitian ini masih kurang luas. Selanjutnya adalah kelemahan penelitian. Penelitian ini juga memiliki kelemahan pada teknik analisis yang sudah terlalu sering digunakan dalam penelitian lainnya dan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus melihat konstruksi realitas melalui pembingkaian media karena melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lainnya. Ini adalah daftar pustaka dan masuk pada lampiran. Unit dari proposal penelitian ini adalah pada penelitian ini objeknya dikhususkan pada pemberitaan debat calon presiden di tahun 2024 dengan topik mengenai kesejahteraan sosial. Kemudian ini merupakan daftar pertanyaan proposal penelitian milik saya. Terdapat 7 pertanyaan untuk sejauh ini. Dapat dilihat. Baik, sekiranya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.